Seperti apa proses pencarian? Kita terhubung dengan kuasa hukum Susi Air, Donald Faris. Selamat petang, Pak Donald. Selamat petang, Anissa. Baik, Pak Donald, menurut keterangan dari Panglima TNI bahwa penumpang dan pilot itu menyelamatkan diri, bukan disandra. Dari pihak Susi Air sendiri seperti apa? Apa informasi yang didapat? Saya belum bisa menanggapi secara utuh pernyataan Panglima TNI karena bisa saja kemudian informasi yang beliau terima dan informasi yang kami terima itu berbeda. Tapi pada prinsipnya fakta yang ada di depan mata kita saat sekarang ini, pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter dibakar. Kemudian ada pernyataan dari pihak kepolisian, saya pikir kepolisian juga otoritas resmi dalam hal ini, Kapolda Papua, yang menyatakan ada dugaan penyanderaan oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan dirinya organisasi Papua Merdeka. Dan itu juga diperkuat dengan pernyataan pers kelompok tersebut yang mengatasnamakan organisasi Papua Merdeka juga bahwa mereka sedang menyandera pilot dengan nama Philips. Ada kesesuaian nama dan ada kesesuaian informasi juga bahwa sampai dengan saat sekarang ini kami belum bisa berkomunikasi dengan Captain Philips di daerah terakhir posisinya itu di Bandara Paro. Jadi saya tidak bisa menanggapi secara utuh, bisa saja informasi yang diterima itu berbeda. Tapi pada fakta yang ada di depan mata kita saat sekarang ini, ada pilot yang belum ditemukan keberadaannya, dan kami juga tidak bisa memastikan keberadaan penumpang. Itu ada 5 orang dewasa dan 1 infant, yang memang juga kita belum ketahui keberadaan sampai dengan saat sekarang ini. Begitu aja. Baik, Pak Donald, sejauh ini kontak dengan kepolisian setempat untuk proses pencarian itu seperti apa, Pak? Kami juga berkoordinasi dengan otoritas otoritas berwenang. Itu juga dilakukan antara Susi Air, baik di manajemen pusat maupun yang kemudian ada di daerah Timika, Papua. Nah, itu kami sampaikan, tetapi secara spesifik, mohon maaf kepada publik, belum kami bisa sampaikan secara mendetail. Poin atau tujuan dari komunikasi tersebut tentu kami harapkan bisa membuat terang informasi-informasi. Kami juga menyuplai hal-hal yang dibutuhkan oleh otoritas yang berwenang, informasi yang relevan dalam rangka upaya penemuan pilot kami tersebut. Jadi pilot yang hilang atau disandra itu sampai dengan saat sekarang ini memang belum ada komunikasi dengan kami, belum ada respon komunikasi, ataupun dari kelompok yang menyandra tersebut juga belum menyampaikan apapun kepada pihak Susi Air atau otoritas. Jadi kami tentu mengandalkan yang Anissa. Jadi hal yang perlu kita cermati dalam peristiwa ini, saya pikir ini bukan lagi soal isu internal perusahaan Susi Air sebagai maskapai penerbangan, tapi mesti kita pandang ini sebagai sebuah isu keamanan negara. Baik. Atau KAMNET. Pak Donald, apakah sudah ada semacam permintaan tebusan atau lain sebagainya dari kelompok bersenjata ini ke Susi Air? Saya pastikan itu tidak ada. Kami tidak punya akses komunikasi, atau saya duga yang bersangkutan juga tidak punya akses komunikasi kepada kami. Kami tentu berharapkan tokoh masyarakat Papua, tokoh keagamaan maupun otoritas yang berwenang, kepolisian, TNI, yang paling berada di garda terdepan untuk bisa melakukan akses komunikasi kepada kelompok-kelompok tertentu tersebut. Jadi kami sampai dengan saat sekarang ini kami konfirmasi itu tidak ada. Berarti tidak ada juga ancaman sebelum pesawat itu dibakar ya, Pak Donald ya? Bagaimana, Nisa? Tidak ada ancaman juga ya sebelum pesawat ini dibakar? Bagaimana? Mohon diulangi. Tidak ada ancaman sebelum pesawatnya dibakar? Ancaman tidak ada. Jadi secara singkat kami sampaikan posisi pesawat mendarat dengan baik, dengan mulus pada pukul 6.17 pagi.
Pada pukul 6.35 waktu Indonesia Timur tidak ada feedback komunikasi karena memang SOP di perusahaan dilakukan dengan tertib, kapan harus dilakukan report landing kepada airnav dan maupun kepada perusahaan. 2 jam tidak ada komunikasi, kemudian dilakukan tindakan awal berupa penelusuran keberadaan pesawat. Dan pesawat Susi Air yang terbang ke lokasi menemukan pesawat lainnya yang berada di runway dalam kondisi terbakar. Kami sempat berpikir, Anissa, ini kegangguan teknis. Tapi ternyata pesawat berada di runway. Pesawat di runway tidak akan berada dalam kondisi yang rusak atau apapun, begitu kira-kira. Nah, kami menduga pada waktu itu adalah sabotase kemarin, dan itu dikonfirmasi dengan pernyataan otoritas kepolisian dan lainnya yang memang memberikan data dukung informasi bahwa tindakan itu adalah sabotase, di mana pihak yang menyebut dirinya Organisasi Papua Merdeka melakukan penyanderaan terhadap Captain Phillips, pilot dari Susi Air. Baik, kalau untuk penumpangnya, siapa manifest penumpang yang ada 5 orang itu? Secara gambaran umum, itu adalah warga negara Indonesia, penduduk lokal Papua. Saya tidak ingat namanya satu persatu ya. Sementara pilot kami, Philip Martens, itu adalah warga negara Selandia Baru yang kemudian memiliki istri warga negara Indonesia. Karena beliau sudah bekerja 13 tahun di penerbangan perintis, khususnya di Susi Air. Baik, jadi dari manifest penumpang pun tidak ada yang potensial menjadi sasaran dari KKB ya, Pak Donald ya? Saya tidak punya konklusi untuk itu, karena kita juga tidak punya konfirmasi keberadaan para penumpang tersebut, apakah statusnya melarikan diri, atau statusnya sama seperti pilot kami menjadi objek sandera dari kelompok organisasi tersebut. Jadi sama-sama memang kendalanya begini, Anita. Saya pikir masyarakat juga perlu tahu, kami penerbangan perintis tidak lagi memungkinkan secara keamanan, sistem keamanan untuk mendekat ke lokasi. Oke. Karena kondisi keamanan tentunya, kita akan menghindari adanya korban dan menghindari gangguan-gangguan lain yang berdampak serius nanti kepada perusahaan begitu. Jadi kita terpaksa mengambil jarak dan mendengar informasi dari otoritas resmi. Baik. Itu yang mungkin kami lakukan sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Donald Faris, pengacara dari Susi Air, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat petang Pak Donald.